Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di pertemuan yang kedua. Nah, mau bahas apa sih hari ini? Nah, hari ini kita bakal bahas tentang konflik. Kan kemarin udah saya singgung ya beberapa kali di pertemuan pertama bahwa diferensiasi menghasilkan primordialisme, etnosentrisme, dan politik aliran. Sementara primordialisme, etnosentrisme, dan politik aliran bisa menimbulkan konflik. Nah, jadi topik bahasan kita sekarang adalah apa sih itu konflik? Ya, apa sih itu konflik? Nah, sekarang kita masuk ke slide pertama. Konflik. Pertama, primordialisme, etnosentrisme, dan politik aliran dapat mendorong terjadinya konflik seperti yang sudah saya jelaskan di minggu lalu. Kedua, konflik berasal dari bahasa Latin configere yang artinya saling memukul. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Dengan demikian, konflik merujuk pada adanya dua hal yang lebih berseberangan atau tidak selaras. Jadi, konflik itu muncul ketika tidak ada kesesuaian antara si pihak satu dan pihak dua, baik itu individu, baik itu kelompok. Jadi ketika tidak ada kesesuaian, itulah yang bisa menimbulkan konflik. Artinya ketidaksesuaian berarti ada perbedaan. Gitu. Yang balik lagi kemarin bahwa perbedaan itu bisa menjadi sumber konflik. Ya, masih ingat kan semuanya ya? Lalu, secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Jadi, konflik itu juga bisa timbul karena ada proses sosial antara satu individu dengan individu lain ataupun kelompok dengan kelompok atau individu dengan kelompok. Ya. Dan itu ditimbulkan dengan ada rasa ingin menghancurkan si pihak yang tidak sesuai, dianggap tidak sesuai, dianggap berbeda. Gitu. Jadi ada keinginan untuk menghancurkan ataupun membuat si pihak lawan tidak berdaya. John Lewis dan John Philip melihat konflik sebagai bagian dari proses interaksi sosial manusia yang saling berlawanan. Artinya, konflik adalah bagian dari sebuah interaksi sosial karena adanya perbedaan-perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Kalau kalian ingat materi kelas 10 tentang interaksi sosial, ingat semuanya? Ingat bentuk interaksi sosial ada apa aja? Ada asosiatif dan disosiatif. Apa itu interaksi asosiatif? Asosiatif itu adalah interaksi yang bersifat lebih, let's say positif. Bisa dibilang positif karena bentuknya seperti kerjasama, akomodasi, yang seperti waktu itu udah dijelaskan mungkin waktu kalian ke 10 kayak penyelesaian masalah dengan kompromi dan lain-lain, itu adalah interaksi asosiatif. Sementara disosiatif itu cenderung ke berlawanan, ya. Bisa dibilang negatif, bisa terkadang gitu. Jadi kayak konflik, pertentangan, terus ya intinya kalau yang asosiatif itu bareng-bareng, bekerja sama. Kalau disosiatif itu bertentangan, gitu ya. Nah, jadi di sini bisa disebut interaksi sosial karena adanya perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Misalnya, perbedaan fisik, kalian lihat temen yang misalnya let's say fisiknya tidak setinggi kalian misalnya. Terus kalian menghina teman kalian nih dengan cara membuli misalnya, pendek lu misalnya. Terus si teman kalian nggak terima, dibilang pendek, akhirnya adu mulut lah misalnya, adu argumen lah, dan bisa aja berujung pada kekerasan bisa. Terus dari emosi, amarah gitu kan. Tadi karena dihina fisiknya, si yang merasa dihina ini emosinya naik, marah gitu kan. Jadi akhirnya menimbulkan konflik. Kebudayaan, misalnya kalian yang suku Sunda punya budaya untuk berbicara lebih pelan misalnya, lebih halus, pelan-pelan, akang bareka mana, teteh bareka mana, nuju naon misalnya. Beda sama orang Batak yang lebih tegas gitu ngomongnya, lebih lantang gitu. Kayak kalau bisa dibilang kayak kalau orang yang nggak biasa dengar kayak marah-marah orang Batak itu kalau ngomong gitu. Suku-suku Batak itu. Jadi akhirnya ketika misalnya ada orang Sunda misalnya ketemu orang Batak, pada orang Batak itu hanya sedang menjelaskan sebuah argumen yang sebenarnya mungkin
tidak bermaksud untuk marah-marah, si suku Sunda bisa salah paham karena nada bicaranya. Karena kebudayaan mereka biasa bicara tegas dan lantang. Sementara Sunda terbiasa dengan budaya berbicara dengan pelan, terus lebih halus gitu. Jadi akhirnya terdapat perbedaan budaya di sana yang bisa menyebabkan kesalahpahaman. Padahal maksudnya si Batak nggak marah-marah gitu si Batak ini, tapi si Sunda merasa bahwa Batak ini marah-marah yang akhirnya bisa jadi konflik gitu kan. Paham ya? Terus perilaku juga bisa menyebabkan konflik. Contohnya, ketika misalnya kalian nih dalam mau ulangan, kalian punya perilaku yang baik, seperti misalnya belajar dengan giat, terus baca-baca sana sini, cari sumber untuk persiapan menghadapi ulangan. Tapi ada satu teman kalian yang perilakunya itu cenderung ke arah yang berlawanan dengan kalian, hanya mengandalkan menyontek ke teman misalnya, ataupun menyontek dengan cara lain, lihat internet, browsing misalnya gitu. Nah, ketika ada perbedaan perilaku antara si yang belajar dan yang menyontek ini, si yang belajar misalnya menegur si yang menyontek gitu. Si yang menyontek tidak menerima, bisa jadi konflik? Bisa gitu. Jadi perilaku pun bisa menjadi sumber konflik, perilaku yang berlawanan ya. Lanjut. Konflik lahir dari kenyataan akan adanya perbedaan ciri badaniah, emosi, kebudayaan, kebutuhan, kepentingan, atau pola-pola perilaku antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Di sini ada poin baru, yaitu kepentingan, perbedaan kepentingan. Jadi perbedaan kepentingan ini bisa menyebabkan juga konflik. Misalnya, seperti yang minggu lalu Bapak jelaskan mengenai politik aliran, di mana misalnya contohnya itu ada pendukung paslon 1 untuk jadi presiden dan juga paslon 2. Si paslon 1 punya kepentingan untuk memenangkan si paslon 1 menjadi presiden. Si paslon 2 punya kepentingan untuk memenangkan si paslon 2. Beda kepentingannya, yang satu kepentingan untuk memenangkan paslon 1, yang kedua kepentingan untuk memenangkan paslon 2. Jadi akhirnya timbullah saling memfitnah satu sama lain yang akhirnya menimbulkan konflik gitu. Saling merendahkan satu sama lain yang akhirnya menimbulkan konflik gitu. Jadi itulah kepentingan ya. Lalu perbedaan-perbedaan dalam masyarakat akan memuncak menjadi konflik ketika sistem sosial masyarakatnya tidak dapat mengakomodasi perbedaan-perbedaan tersebut. Surjono Sukanto mengatakan bahwa perasaan memegang peranan penting dalam mempertajam perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi ketika misalnya ada perbedaan terus didukung dengan perasaan, dengan emosi yang tinggi, artinya amarah di sini emosinya, akhirnya mempertajam perbedaan tersebut yang akhirnya menimbulkanlah konflik gitu ya. Jadi itulah konflik. Jadi konflik itu adalah sebuah pertentangan yang pasti muncul karena adanya perbedaan antara individu dengan individu lain ataupun kelompok dengan kelompok. Sementara sebelum kita mengakhiri pertemuan kedua ini, Bapak ada tugasnya untuk kalian, yaitu tugasnya adalah kalian harus menuliskan contoh konflik yang pernah kalian alami sendiri. Pasti kalian secara nggak langsung pernah nih ngalamin konflik gitu. Terus kalian harus tuliskan sebab terjadinya konflik yang kalian alami. Kan pasti nih, seenggaknya konflik simpel aja kayak konflik pertengkaran adik dan kakak misalnya. Misalnya si adik lagi main game, si kakak nyuruh beli sesuatu ke warung misalnya. Ketika si adik kepentingannya adalah untuk main game, sementara kepentingan si kakak adalah untuk mendapatkan sesuatu dari warung gitu. Akhirnya nyuruh adiknya nggak mau, kakaknya marah, akhirnya bertengkar, konflik. Itu kan simpel, itu contoh konflik yang simpel. Nah kalian coba temukan, kalian pernah mengalami konflik pasti. Nah tuliskan itu dan tuliskan sebabnya. Apakah perbedaan kebudayaan kah? Apakah perbedaan emosi, adanya emosi kah? Atau perbedaan perilaku atau perbedaan kepentingan yang menyebabkan konflik tersebut. Untuk pertemuan ini sekian. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan seperti kemarin. Sebelum pertemuan berikutnya kalian harus sudah mengumpulkan karena itu absensi kalian di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.